Tuhan apapun yang lain, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Nah, sembah kemarin apa? Mengenalnya. Tidak pejatikan jin dan manusia, melainkan untuk menyembahku. Lalu ditafsir dalam kitab Risalah Husairiyah itu adalah illa liya'budun, itu menyembah. Tafsirnya adalah mengenal. Janganlah kamu menyembah di samping menyembah Allah. Jangan mengenal yang lain. Jangan tersalah sembah. Akibat tersalah sembah ini akibat apa? Ya kada mengenal tadi Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Jadi Tuhan jangan menyembah selain aku. Surah apa itu kemarin? Akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka dirikanlah sholat. Hati-hati kalau tersembah selain aku jadi Tuhan. Nah, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Allah tadi apa? Alif lam lam. Alif lam awal lam akhir. Alif jumpa alif, lam alif berjumpa lam, alif berjumpa lam akhir, alif berjumpa ha, Allah. Zat sifat asma af'al. Jadi bila hendak mengenalku, kata Allah, maka kenal zatku, sifatku, asmaku, af'alku tadi. Zatku, sifatku, asmaku, af'alku. Jadi nang belambang Allah tadi, iya zat, iya sifat, iya asma, iya af'al. Lalu zat Tuhan itu af'alku, itu sifatku, itu asmaku, itu af'alku. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Binasa dihancur labur sudah bila selain daripada Allah. Ilmu kah? Batuhan ilmu, batuhan apapun tadi. Nah, batuhan segala sesuatu menuhanakan selain daripada Allah. Maka semuanya akan binasa, akan hancur. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Mundiri kada hendak binasa, mundiri kada dah hancur, mun hendak diri kada dah hendak celaka. Celaka pang diri tadi bertuhan selain Allah. Kembali kepada selain Allah. Asal diri kada daripada Allah. Nah, nanti terusir. Nah, terusir karena ada kecintaan lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pula sifat mukhalafatul lil hawadis, nah, kepada diri tadi. Tajali pula kepada diri. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Artinya kada ada sesamaannya sifat Allah. Kada ada sesamaannya sifat Allah tadi kepada diri itu, nah tajali sifat Allah. Atau diri kita nih mempanakan segala sifat, maka yang ada tuh yang nampak sifat Allah. Kada ada yang samanya. Ada kadang sama dengan Pak Asnawi itu di dunia nih? Adakah Pak Asnawi? Nah, pernah kalau kita bercerita sama guru kita tadi disuruh almarhum Habib Jen Al-Habsyi tadi, murid daripada Habib Ali yang pengarang Simton Doror itu. Simton Doror murid Habsyi tadi. Sampai panjang-panjang rambut tadi mencari adakah sama nang kayak engkau tuh nah. Bila ada nang sama kayak engkau tuh, kata almarhum kakek Habib Jen, ditampar sekali ya. Nah, tahu kan ditampar, dipukul. Nah, artinya itu palsu. Kada boleh tak dua. Nah, jangan setampar-tampar orang bejaplah. Nah, kalau punya jadi gajah tadi. Nah, itu menunjukkan bahwa
sifat mukhalafatul lil hawadisnya Allah tadi, memisrai daripada diri kita. Nang kita pakai di diri kita, nang melekat di diri kita tuh sifat Allah. Artinya kadang-kadang sama seumpama sesuatu, wujudnya, batang tubuhnya, dan lain sebagainya kadang-kadang sama. Kadang-kadang samanya kepada sifat diri tadi, karena itu daripada sifatnya Allah. Nah, kemudian yang keempat tadi, Dia menciptakan langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri berpasang-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Artinya beranak pinak, kita ini sudah berapa generasi dari Adam, dari Nabi Adam alaihissalam. Maka kita ini keturunan Nabi kalau pas Nabi. Iya kata keturunan Nabi kah kadang ah. Kalau kadang aku keturunan Nabi, keturunan siapa? Keturunan monyet kah? Kalau mau ambil teori dari Barat, mungkin kita keturunan monyet, bukan keturunan Nabi. Tapi itu pelajaran kita di sekolah lah. Ada pelajaran tadi. Mungkin kita keturunan monyet katanya. Nyata-nyata Tuhanmu menyatakan bahwa engkau tadi beranak pinak tadi daripada Adam alaihissalam tadi, datuk moyang manusia tadi. Mulai buan sampean tadi hendak badatu moyang monyet. Charles Darwin pelupaan sudah tadi teori evolusi. Ada Homo sapiens, manusia yang bisa bicara. Apa binatang yang bisa bicara? Ya manusia. Kenapa dipadakan binatang manusia? Cocok aja manusia dipadakan binatang tadi karena kada tahu diri. Kalau tahu dirinya daripada Allah dan kembali kepada Allah, tentu dia tidak menyebutkan dirinya adalah binatang yang bicara. Binatang yang bicara, kalau kada tahu di dirinya pantaslah, karena bersifat binatang tadi. Ya kayak gajah tuh amok. Kada dikurung aja gajah tuh bila pina amok-amok. Ya kata ampe. Kemudian qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah berdiri, zat yang berdiri sendiri tadi, kepada diri tadi, nampak kepada diri. Tertulis dalam surah Al-Isra ayat 111. Artinya, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu. Dalam kerajaannya dia tidak pula hina, yang memerlukan penolong, dan agunglah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Perlu dicermati dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak. Maka surah kemarin, akulah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku. Paham aja itulah. Ada kata nang aku ini dilahirkan. Mungkin ada aku tadi. Karena aku tadi adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku hendak minta kenal, lalu ku jadikan makhluk. Sudah sifat cadia tadi, ada sudah. Daripada zat mulhayat tadi, hidup. Zat mulhayat, zat nang hidup. Jadi aku jadi Tuhan kada diperanakakan si aku tadi. Ada kata di Tuhan aku beranak kada ada, aku diperanakakan kada ada. Nang beranak tuh kambing. Kambing bisa beranak, atau ibu-ibu bisa melahirkan tadi. Mun aku tadi
Karena aku tuh kada bertempat, kada di luar diri, kada juga di dalam diri. Cuma aku tadi jadi raja. Nah, kenapa aku jadi raja? Aku pemilik zat, pemilik sifat, pemilik asma, pemilik af'al. Lewat mengenal zat, sifat, asma, af'al tadi, engkau mengenal Allah. Maka kemarin zat, sifat, asma, af'al itu adalah makhluk juga. Karena itu nama, sebutan, tajalli. Nah, zat itu daripada Allah, sifat, asma, af'al. Karena tadi apa judulnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan nama Tuhan. Nah, baik nama, zat, sifat, asma, af'al itu, nah, itu kenyataan kok ya Tuhan tadi. Dari aku adanya zat, adanya sifat, adanya asma, adanya af'al. Nah, teruslah kita bercerita itu karena nanti aja kepanjangan karena. Kemudian sifat kuasa. Nah, sifat kuasa tentu sifat kuasa Allah yang ada pada diri tadi. Tiada sifat yang kuasa kecuali sifat Allah juga. Jadi sifat Allah nang memisrai daripada diri tadi. Nang memisrai. Jadi sifat Allah itu nah ijab nang tajalli kepada diri. Jangan sah ragu-ragu lagi, sah tuh yakin dan percaya bahwa diri tadi tidak punya kuasa apa-apa, kecuali yang kuasa di diri itu hanya Allah. Maka dapat berkuasa sesuatu, berbuat sesuatu tidak lain daripada Allah. Maka nampaklah sifat kuasa Allah tadi kepada diri. Maka yang dipakai daripada diri kita adalah sifat kuasanya Allah. Sehingga nyatalah sifat kuasa Allah nih kepada diri kita, diri si makhluk nih tadi, yang tidak ada apa-apa. Maka yang nampak itu tiada lain daripada sifat kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila mereka gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia lenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi nambah kuasa di diri itu nah Allah. Jika Allah hendak menutup penglihatan, pendengaran itu sifatnya juga. Atau hendak dimatiakannya kah? Nah, tadi sambarnya tadi daun kilat itu tamsil tadi. Artinya mau dicabutnya sifat nyawa, sifat hayat di diri itu kuasa Allah juga. Karena yang hidup itu hanyalah Allah juga. Tidak ada yang lain, yang hidup tuh hanya Allah. Jangan tadua nang hidup. Bila tadua nang hidup, nah lalu bersekutu tadi. Ada sekutu. Maka yang kuasa tadi atas segala sesuatu adalah Allah. Nah jadi bila orang tadi beretikat ilmunya nang beri kuasa, nang gagah kayak gajah tadi, nah tumbang ulang bisa 2 talo kali, gajah ini bisa muntah-muntah. Nah, lawan muntah-muntahnya pecang gajah. Nah, ini bisa bertanduk gajah guling. Kemudian iradat kehendak Allah tadi nampak pula kepada sifat kita. Maka dari itu panakanlah sifat daripada kehendak kita. Lenyap sirna tenggelamakan kehendak kita tadi di dalam iradatnya Allah. Jadi kehendak kita tinggalam
tenggelam di dalam iradatnya Allah. Seperti kehendak es batu tenggelam kepada kehendak air. Kesadaran diri aja tuh. Maka es batu tadi daripada air, dan yang kehendak daripada es batu tuh tentu daripada air. Jangan lagi ada kehendak lain di diri tadi selain daripada iradat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah. Kemudian surah Al-Hud ayat 107, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha perkasa terhadap apa yang Dia kehendaki. Dasar kehendak Tuhan, langit dan bumi tadi ya di diri kita tuh nah, pusat ke bawah bumi tadi, pusat ke atas tuh langit puli tinggi, itu gambaran kepada diri berlapis-lapis. Begitu pula batang tubuh tadi, kulit, ada kulit ari dan lain sebagainya berlapis-lapis. Dan semua kehendak di diri ini tadi di alam. Masih ingat diri ini? Alam naskah Tuhan, alam cerminan Tuhan. Karena diri ini adalah kekuasaan Allah yang merupakan yang menjadi raja kepada diri itu Allah. Jadi nambah kehendak di diri itu nah. Jangan lagi ada kehendak diri kita. Nah, kepanjangan kita malam hari ini membaca terus ayatnya nih. Nah, tapi ada kan yang ketujuh, mencari mana keterangannya kena. Nah, jadi sifat kehendak Allah atau iradat Allah tadi itu menjadi nyata kepada diri kita, yaitu kehendak kepada kita. Nah, iradat Allah itu menjadi nyata, itu menjadi kehendak kepada kita. Hendak apa? Hendak makan, hendak minum, hendak sholat, hendak beribadah, hendak sesuatu. Jangan lagi ada keraguan-raguan, sangka-sangkaan yang lain yang berkehendak tuh adalah datang daripada selain Allah, atau kehendak daripada selain daripada Allah. Karena yang berkuasa, yang berkehendak tadi tiada lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dibuang sangka-sangkaan tadi, itu pandangannya sangka-sangkaan aja dibuang. Sangka-sangkaan tuh nah dibuang, mun awak dikira kok dibuang-buang. Karena ini nyata tajalinya. Kemudian kehendak dibuang lah kena salah memaham. Lalu kok pada hendak makan dan hendak minum lagi, kada hendak buat. Bukan. Artinya sangkaan, prasangkaan dirimu. Nah, maka sadarilah dirimu, wahai es batu, wahai makhluk tadi. Engkau tuh nah, yang ada di dirimu zat Allah. Kuasa sifat-sifat Allah. Kehendak tadi tentu tiada lain daripada kehendak Allah. Kalau dalam bahasa ketuhanan, bahasa tauhid namanya adalah sifat iradat turun kepada diri insan, kepada si es batu ini menjadi kehendak namanya. Nah, namanya janang lain. Nah, turun kepada diri, sifatnya kada berubah, sifatnya tadi kada berubah-ubah, sifat kehendak tadi nah, sifat kehendak tadi kada berubah, cuma namanya karena kita belum paham dan mengerti tadi. Nah, maka dari itu janganlah ada prasangkaan lain menyangka yang berkehendak di diri itu nah selain daripada Tuhanmu jiwa itu tadi. Kemudian sifat ilmu Allah tadi nah nampak pula kepada diri, nah, kepada diri kita tadi, bahwa tidak ada yang tahu akan sesuatu kecuali daripada Allah juga.
Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, jadi kami menciptakan manusia. Ilmunya bang siapa nang mengadakan? Mengkada daripada Tuhan juga. Tahu akan sesuatu nih. Datu kita tadi nah, maka turun Nabi. Kalau Nabi Adam siapa nang mengajari? Daripada Tuhan juga, daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam sampai sekarang kada berubah-ubah. Tuhan tadi kada berubah-ubah, kada turun naik pangkat derajatnya, kada berubah-ubah. Tetap Tuhan tadi itu juga kada berubah. Wal awalu wal akhir. Awal akhir jahir batin kada ada ubahnya. Nang berubah nih sangka-sangkaan kita, prasangkaan kita. Nah, Tuhan tadi kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Nah, memberi kuasa, memberi kehendak. Wanilah kira-kira Pak Ijab mamamai Tuhan. Kenapa aku jadi susah? Kenapa aku jadi miskin? Berdoa kan boleh, berdoa. Ya Allah ya Rabbi, Kau Maha Pengasih dan Penyayang. Bila ditimpa musibah Tuhan, inilah kira-kira mamamai Tuhan. Nah, apa kada wanita? Nah, wani kalau Tuhan kadakah? Nah, Tuhan dekat dengan diri tadi. Nah, beranikah kadakah? Nah, menggerunum di orang banyak dengan Tuhan. Nah, menggerutu. Nah, jadi bakal lo kasahlah engkau dengan Tuhanmu tadi. Nah, ada kalau nang bakal lo kasah, kenapa Tuhan jadi kayak ini? Nah, kalau engkau mengenal Tuhanmu tadi, tanyakan dengan Tuhanmu. Karena itu sudah kuasanya, karena sudah kehendaknya tadi. Nah, ada kisah orang memamai Tuhan. Orang marah dengan Tuhan tadi. Nah, marah dengan Tuhan. Lantaran kehendaknya kada sama dengan kehendak Tuhan. Lalu bertentangan aja tuh. Nah, marah dirinya dengan Tuhan tadi. Kenapa Tuhan kada menjadikan kayak ini? Kenapa Tuhan kada melahirkan aku dengan keadaan demikian? Kenapa Tuhan membuat aku kehidupan begini dan begitu? Kenapa? Ampih aja jadi Tuhan ujarnya. Ampih engkau jadi Tuhan mengkada kuasa. Mengubah kehendakku. Nah, adakah nang marah lawan Tuhan? Nah, ya toh. Nah, lalu jar gurunya tadi mamai Tuhannya. Nah, mamai Tuhannya. Nah, karena kada kegelapan hati dan jiwa tadi, kada mengenal Tuhan tadi. Nah, bukankah nang kuasa nambah kehendak nang hidup tadi tiada lain daripada Allah. Nah, semua ketetapan tadi, kada dan kadar Allah sudah menjadi ketetapan Allah kepada diri dan alam semesta tadi. Kemudian yang hidup itu tentu tiada lain daripada sifatnya Allah, tajali pula kepada diri kita tadi. Jadi sifat yang hidup pada diri itu sifat siapa? Nah, hidup ya Pak, melihat, mendengar, bergerak. Ah, bisa kan kita membedakan yang mana ikan mati, yang mana ikan hidup. Ikan tuh nah, atau kayak gajah, nah kayak gajah malam tadi itu nah, gajah mati kah, gajah hidup kah? Nah, atau ikan tadi, ada ikan yang mati, ikan yang hidup. Nah, jadi yang hidup itu tiada lain daripada sifatnya Allah. Maka panakanlah sifat hidup kita tadi di dalam hayatnya Allah. Sifat hidup kita tuh nah lenyap sirna kepada hayatnya Allah, atau yang hidup tiada lain daripada Allah, lenyap sirna. Es batu tadi ini direndam di dalam air, lenyap sirna sifat hidupnya, maka yang ada tuh sifat hayat daripada Tuhan.
sifat hayat daripada air aja nanti. Ini terdapat keterangan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255 tentang keesaan ilmunya Allah tadi kepada diri insan. Begitu pula sifat-sifat lain tadi, seperti kudrat, iradat, seperti melihat, mendengar, berkata-kata tadi, tiada lain daripada sifat Allah yang tajalli kepada diri kita. Maka kita panakan segala sifat melihat kita tunah, panakan lenyap sirna, maka yang ada tuh hanyalah sifat daripada Allah juga. Mendengar daripada sifat Allah, berkata-kata sifat daripada Allah, atau semuanya tadi menjadi sifat hayat, sifat hidup daripada Allah yang nyata kepada diri kita. Nah, nampak kepada diri kita sekarang tadi, pandang kepada diri tadi yang hidup itu, melihat akan sesuatu, mendengar akan sesuatu, tiada lain daripada sifat Tuhanmu juga. Maka hilangkan huruf lam awal tadi, lalu panakan di dalam sifatnya Allah. Artinya sifat diri kita dipanakan, yang ada tuh hanyalah sifat Tuhanmu. Lalu bahasanya musyahadah tauhidul sifat. Kemudian lagi membaca daripada nama Tuhanmu tadi, membaca daripada nama Allah. Lam akhir khalaqa asma'i wa huwa durul insan. Artinya hilangkan huruf lam akhir, jadikan darah manusia. Panakan namamu di dalam namanya. Nah, jadi hilangkan huruf lam akhir, jadikan darah manusia. Kemudian panakan namamu di dalam namanya Allah. Di antara keterangannya adalah Quran surah At-Taha ayat 8. Adapun bukti adanya Asmaul Husna terterang dalam Al-Quran, diterangkan di dalam Al-Quran surah At-Taha ayat 8 yang berbunyi, dan artinya dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Kalau dia kata Tuhan, akulah Allah, tiada Tuhan selain aku, kata Tuhan, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Nah, akulah Tuhan, kata Allah, tiada Tuhan selain daripada aku, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Kemudian surah yang kedua, surah Al-A'raf ayat 180. Surah Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka kelak mendapatkan balasan terhadap yang mereka kerjakan. Contoh misal nama Allah adalah Ar-Rahman, pengasih. Ar-Rahim adalah penyayang. Maka nama Tuhan tadi tajalli kepada diri kita, dan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim tadi itu pula menjadi nama, menjadi
sifat daripada diri. Sifat Ar-Rahman tadi, nah lalu ada diri kasih sayang dengan makhluk, kasih sayang dengan anak, istri dan lain sebagainya, kasih sayang sesama manusia. Itulah tajalli daripada nama Ar-Rahman. Jadi bila diri kita tanah bersifat kasih sayang, itu merupakan kenyataan daripada asmanya Allah yang pengasih dan penyayang. Ada pula sifat kahar tadi, nah itu tajalli daripada Allah juga. Tajalli daripada nama Allah, nama sifat Allah yang keras, nah, keagungan, keelokan dan lain sebagainya. Jadi nama Ar-Rahman tadi, bahkan di diri kita tuh, nah diri kita ada bernama Rahman, Ghaffar. Nah, itu nama Allah, itu nama Tuhan. Kemudian ditambah nama Abdul, hamba, Ghaffar. Jadi ada nama hamba, ada nama Tuhan. Nah, begitu juga Halik, nah nama Tuhan. Tambah Abdul, jadi ada nama Abdul. Abdul Rabban, Abdul Rab itu Tuhan. Hakim itu nama Allah juga, nama Tuhan juga. Hakim tadi, yang mengadili, yang menghakimi. Maka panakan namamu lenyap sirna kepada asmanya Allah. Nama tadi, nama kita tuh nah lenyap sirna, karena nama pun bisa memberatkan kita tadi. Maka jangan sampai ada nama lagi. Nah, bila ada masih nama, masih ada kekotoran lagi menghadap daripada Tuhanmu. Maka untuk sampai kepada Allah lalu memusyahadah tauhidul asma, pandang kepada diri dan kepada alam, yang ada tuh hanya nama Allah juga. Supaya jangan ada ujub ria lagi kita. Artinya berbangga nama kita, nah merasa bangga nama tadi. Kadang-kadang menyadari namamu daripada Allah. Namamu tuh nah daripada Allah asalnya. Nah, mana sudah ditulis Allah di Lauhul Mahfuz. Nah, ada kan yang tasmihan cucu, nah tasmihan anak. Nama tertulis di Lauhul Mahfuz tadi. Dan namamu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Siapa yang menulis kalau bukan daripada Tuhanmu? Kalau bukan dari Tuhanmu, siapa yang memberi nama tadi? Tentu daripada Tuhanmu juga. Maka nama yang ada pada diri dan pada alam tadi, jangan ada pun keraguan lagi tadi. Maka pandang dan saksikanlah tadi bahwa tiada yang bernama tadi kecuali nama Allah juga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu Pak Asnawi bersifat Rahman Rahim, kasih sayang. Kasih sayang tadi. Ada yang bersifat penolong, bersifat sabar, bersifat pengampun dan lain sebagainya. Itu nama bagi daripada diri insan yang merupakan tajalli daripada asmanya Allah kepada diri. Nah, jadi kepada diri misalnya sabar, nah itu as-sabur tadi, nang sabar tuh nah. Nah, jadi orangnya sabar, kelakuannya sabar, nama daripada orang tadi disebut sabar. Itu tiada lain daripada Allah juga.